Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabarkah hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kemungkinan telah memulai fase konsolidasi seperti yang telah kita sampaikan juga di video kemarin, bahwa itu memang juga adalah ekspektasi saya, teman-teman, bahwa kita telah melihat Bitcoin mengalami rally yang lumayan kencang selama kurang lebih 1 minggu terakhir, dan menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita telah siap untuk mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum kalau misalnya memang kita akan melanjutkan kenaikan, kita baru akan lakukan hal tersebut setelah konsolidasinya selesai. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas kira-kira apa nih yang sedang terjadi di berbagai aset lainnya yang tentunya terkorelasi terhadap Bitcoin. Kita bakalan bahas chartnya hari ini. Sekaligus juga in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin kita juga bakalan bahas, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,37 triliun dolar atau turun sekitar 1,54%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum kita membahas ke Bitcoin, kita bakalan bahas dulu dua chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, yaitu adalah dollar index dan juga stock market Amerika Serikat yang biasanya saya wakilkan dengan S&P 500. Nah, teman-teman, untuk dollar index sendiri, seperti yang sudah kita bahas sebenarnya dari dua update terakhir adalah bahwa jika kita bisa melihat ada breakdown atau breakout dari dollar index di sini, ini akan bisa menentukan juga pergerakan besar berikutnya untuk dollar index. Nah, beruntungnya teman-teman kita melihat ada breakdown terjadi di awal bulan Juli kemarin. Sehingga pada saat itu saya sampaikan ini bisa menjadi awal dari downtrend untuk dollar index. Sejak saat itu kita kemudian melihat ada dua candle weekly juga yang berada dalam keadaan merah. Walaupun weekly candle kali ini belum close, tapi saya juga cukup meyakini bahwa closingnya bakalan dalam bentuk atau berwarna merah, teman-teman. Artinya kita kembali mengalami penurunan. Dan kalau misalnya ditanya, teman-teman, target untuk dolar indeks itu paling dekat di mana? Maka menurut saya pribadi adalah di sekitaran area 100,4 sampai 101 di sini, teman-teman. Ini akan menjadi area major support terdekat yang kalau misalnya mampu kita jebol, teman-teman, kita bisa melihat ada penurunan yang jauh lebih drastis di dolar indeks. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Kalau misalnya kalian lihat secara historis, maka kalian akan mengetahui ketika dolar indeks berada dalam keadaan bearish trend, terutama di time frame besar ya, di weekly atau monthly, maka kalian akan bisa melihat bahwa pada saat itu juga biasanya risk asset, contohnya mungkin stock market Amerika Serikat dan juga Bitcoin, itu performanya bakalan baik. Walaupun sesekali kita bisa melihat korelasinya berkurang, tetapi in general atau gambaran besarnya ketika kita melihat dollar index mengalami penurunan atau bearish trend di time frame besar, maka itu akan berdampak positif untuk Bitcoin. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa dollar index melanjutkan penurunannya dan itu bisa mendukung tesis bahwa Bitcoin bersiap untuk kembali ke area all time high yang baru. Nah, untuk short term banget tentunya bisa aja kita bisa mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu selama mungkin beberapa hari. Tapi itu justru adalah sebuah sign yang baik, teman-teman. Bahwa kalau misalnya kita melihat ada konsolidasi di sekitaran area range 103 sampai 104 di sini dan membentuk bearish continuation pattern, maka itu adalah konfirmasi lanjutan bahwa memang kita telah akan memulai downtrend yang lebih besar. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah juga konsolidasi. Ya kan, ini konsolidasi, kita rally lagi. Nah, hal yang sama juga saya expect akan kita lihat dalam waktu dekat, semacam konsolidasi. Artinya kita akan ranging seperti ini, dan ini juga bisa sama dengan senario yang kita lihat terjadi di Bitcoin gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk S&P 500, teman-teman, ada sesuatu yang mungkin perlu kita waspadai.
adalah bahwa di daily candle kemarin kita melihat ada closing gitu ya di sekitaran area 5.588 lagi setelah kemarin kita breakout di atas area 5.630-an. Jadi ini bisa menjadi sign mungkin untuk menunjukkan bahwa ada selling pressure yang cukup besar di sekitaran area ini, teman-teman. Setelah berkali-kali kita mencoba untuk breakout, pada saat breakout kita justru mendapatkan fake out dan kemudian reject. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang mungkin sangat tidak diharapkan terjadi, terutama kalau teman-teman merupakan investor saham, karena mungkin kalian bisa melihat contoh-contoh sebelumnya yang sama dengan apa yang kita lihat di sini. Contohnya di mana? Contohnya di sini, teman-teman. Kita mencoba untuk breakout berkali-kali tapi tidak berhasil. Sekali kita breakout dan justru kembali tiba-tiba masuk atau drop, membuat fake out di sini. Yang terjadi berikutnya apa? Kita mendapatkan ada pullback. Nah, hal yang sama juga saya expect terjadi ke S&P 500, teman-teman. Sebenarnya ini bukan hal baru harusnya. Ini sudah saya sampaikan dari 1-2 update terakhir bahwa saya expect memang area 5.500 sampai 5.600 adalah akan menjadi area major resistance untuk S&P 500. Tetapi teman-teman, walaupun kita mendapatkan pullback, tapi itu tidak merubah apapun untuk sementara. Gitu ya, selama area 4.971 di sini hold, maka secara struktur ya kita masih dalam keadaan bullish trend. Sedalam apapun dia pullback, kalaupun kembali sampai ke area 5.200, which is bukan sesuatu yang mustahil menurut saya, dan kembali rebound, ya kita berarti hanya membentuk apa, teman-teman? Sebuah lower high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan potensi lagi membentuk higher low yang baru. Dan dari sana kita akan kembali bisa bounce. Jadi trend bullish-nya itu masih akan tetap berjalan selama struktur bullish di sini tidak kita break, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat contoh sebelumnya di sini, kita membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, gitu kan. Kemudian kita break di bawah area higher low terakhir. Dan itu adalah menjadi awal dari pullback dalam yang kita lihat di pertengahan tahun 2022 kemarin, teman-teman. Nah, kemudian kita start lagi bullish trend di sini. Nah, selama area higher low terakhir tidak kita break, maka kita masih mempunyai potensi untuk melihat S&P 500 terus expanding ke atas, alias terus melanjutkan bullish trendnya. Yang tentunya juga kita harapkan terjadi ke S&P supaya juga mendukung tesis bahwa Bitcoin masih mempunyai ruang gerak yang cukup lama ke atas. Karena kita juga harus realistis, teman-teman. Akan sangat sulit mungkin untuk melihat S&P 500 masuk ke dalam bearish trend, tetapi Bitcoin terus melakukan rally. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi secara historis membuktikan bahwa S&P 500 juga korelasinya positif terhadap Bitcoin pergerakannya. Artinya pergerakan in generalnya itu mirip. Ketika S&P 500-nya bullish, biasanya Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Walaupun teman-teman sesekali lagi-lagi korelasinya bisa aja berkurang, tetapi in general arahnya harusnya sama. Nah, kalau misalnya kita melihat memang untuk sementara Bitcoin sedikit lagging gitu ya, sedikit lagging dibandingkan dengan S&P 500 karena kita telah berhasil untuk break di area all time high yang baru bahkan dari awal tahun 2024 kemarin, teman-teman, untuk S&P 500. Sedangkan untuk Bitcoin walaupun kita sempat melakukan breakout di Maret 2024 kemarin, tapi kita tidak berhasil untuk maintain breakout tersebut dan sekarang sedang terkonsolidasi. Tetapi apa yang kita lihat terjadi selama 1-2 minggu terakhir menurut saya adalah sangat positif, teman-teman, di mana kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan. Dan untuk sementara saya masih consider apa yang kita lihat di sini semuanya hanya adalah bentuk konsolidasi bagi kita untuk kembali bersiap meroket ke atas dan menuju ke fase price discovery. Artinya, in the mid-term, kalau misalnya kita bicara 5-6 atau mungkin 6-12 bulan ke depan lah, tentunya saya outlook-nya masih adalah bullish untuk Bitcoin, dan saya expect setidaknya kita akan masuk ke fase price discovery menuju ke area 80, 90, atau bahkan $100,000. Itu ekspektasi saya, teman-teman. Ya, kalau in the long term, kalau kita bicara misalnya 3-5 tahun dari sekarang, ya
saya rasa semua analis juga akan mengatakan bahwa dia harusnya bakalan bullish untuk Bitcoin dan merasa harga yang sekarang kita lihat tidak akan kita lihat di 5 tahun ke depan. Kalaupun kita masuk ke bear market, mungkin kita hanya akan menyentuh kembali ke area 70, mungkin itu udah maksimal gitu ya. Tapi who knows teman-teman, apakah menurut kalian kita akan melihat Bitcoin masuk ke bear market yang berkepanjangan sampai mungkin 1 dekade, 2 dekade? Atau kalian mempunyai pendapat yang lain, mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So teman-teman, apa yang terjadi di Bitcoin dalam 24 jam terakhir sebenarnya ya tidak terlalu mengejutkan ya, bahwa saya sampaikan kita telah kembali ke area major resistance teman-teman, yaitu adalah area 66 sampai 67 ribu dolar. Bahkan di video kemarin saya sampaikan, jika kita memang dikasih ada reversal pattern di sekitaran area 66.500 sampai 67.000, saya akan mencari peluang untuk short. Ya, apa boleh buat, kita tidak berhasil untuk menyentuh ke area tersebut dan kita telah terlanjur mendapatkan pullback di sini. Jadi ya saya secara pribadi tidak sempat masuk. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat masuk ke short di sini, maka saran saya adalah secepatnya untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry. Nah, kalau berbicara soal time frame yang lebih kecil untuk di 15-minute chart, memang kita melihat bahwa pergerakan Bitcoin terlihat mulai choppy di sini, alias sedikit sulit untuk dianalisa ya teman-teman. Sehingga saya kategorikan pergerakan yang saya lihat di Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini sebagai pergerakan atau permulaan dari pergerakan sideways teman-teman, yang memang biasanya sangat tidak ideal untuk kita coba paksa trading. Sehingga dalam beberapa waktu ke depan kita mungkin akan lebih banyak wait and see terlebih dahulu, setelah kemarin kita mungkin mendapatkan banyak sekali setup dari sini untuk buy, untuk short, misalnya di sini untuk short, di sini mungkin untuk buy, walaupun tidak ke trigger ya. Tapi untuk sekarang saya rasa belum ada lagi peluang baru yang bisa dimanfaatkan, dan saya rasa pergerakan Bitcoin sekarang masih berada di gray area. Sehingga saya perlu clue lebih lanjut teman-teman untuk bisa memberikan semacam clue lah ke kalian tentang apa yang menurut saya bisa terjadi berikutnya. Tapi untuk sementara saya belum menerima clue dari market gitu. Jadi saya belum berani mengatakan bahwa probabilitas yang lebih besar bakal ke arah mana habis ini. Tapi saya masih berpegangan dengan senario yang kemarin saya sampaikan, terutama mungkin di daily, adalah saya merasa bahwa kita akan mendapatkan setidaknya ada konsolidasi teman-teman. Sebelum kalau kita misalnya bersiap untuk kembali breakout lagi ke atas. Dan ini bisa menjadi permulaannya teman-teman. So kalau misalnya kita berhari-hari mengalami pergerakan yang sideways di sini, ya itu tidak akan mengejutkan saya gitu. Kita bisa aja bermain di dalam sebuah range mungkin di sekitaran 63.000 atau bahkan 62.600 sampai ke area 67.000 di sini ranging. Kan? Dan kemudian pada akhirnya kembali start untuk breakout. Jadi ini bisa memakan waktu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 3-4 minggu gitu ya teman-teman. Jadi kita harus bersabar menunggu apakah benar Bitcoin akan mendapatkan konsolidasi di sini, ataukah justru kita akan kembali sell off teman-teman. Ini tentunya adalah salah satu senario yang bisa membuat saya kembali flip ke arah bearish, yaitu adalah apabila area 60.000 kembali kita jebol, dan kita bisa expect Bitcoin untuk membentuk area lower low yang baru. Tentunya untuk sementara, senario ini menurut saya probability-nya tidak terlalu tinggi itu terjadi, tapi keep in mind bahwa probabilitas akan senario tersebut terjadi masih ada. Ini hanya untuk mengingatkan ke teman-teman semua, terutama kalian yang merupakan traders, bahwa kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap salah satu senario. Karena kalau kalian fanatik terhadap salah satu senario, maka yang biasanya akan kalian lakukan adalah kalian terlalu berfokus ke satu arah dan kalian tidak mau mengakui kesalahan. Kalau rupanya kita breakdown, kan kemungkinan besar terlalu overexpose gitu. Kalian kalau misalnya yakin banget kita bakalan breakout dari sini, apa yang kalian lakukan? Biasanya kalian akan long dalam dengan posisi yang besar, leverage yang besar, dan terus average down karena kalian merasa ini kan sudah pasti akan naik lagi kok. Nah, itu yang berbahaya gitu. Itu bisa menjadi sebuah jebakan dan kalian bisa terlikuidasi jika benar kita justru adalah kembali breakdown dan membentuk area lower low yang baru. Ya, walaupun probabilitasnya tidak besar untuk terjadi, bukan berarti tidak mungkin. Itu aja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Jadi, in the short term banget gitu ya, untuk short term banget di 15-minute chart yang saya lihat adalah
kita mendapatkan ada sell off di sini disertai semacam konsolidasi, dan selama area 65.000 ini tidak mampu kita break teman-teman. Kalau kalian perhatikan 65.000 itu selalu dijaga ya di area 15 minute. Maka kita bisa aja mendapatkan semacam sell off berikutnya dan menuju ke area 63.000, kurang lebih 63.200 lagi teman-teman. Atau bahkan kita bisa jebol di bawah area itu menuju ke area $62.000, atau worst case-nya sampai ke area 60.000 lagi sebagai area major support sekarang harusnya gitu ya. Tapi untuk sementara yang saya lihat, sekali lagi kesimpulannya adalah short term kita kemungkinan akan mendapatkan pullback lanjutan teman-teman untuk break di bawah area 63.900 di sini atau 63.800 di sini. Tapi ini bisa aja short term dan kemudian kita kembali rebound untuk start kembali nge-retest lagi ke area 66, baru start lagi mendapatkan selling off gitu kan. Pokoknya pergerakannya choppy dalam beberapa hari ke depan, itu adalah ekspektasi saya. So, semoga itu bisa membantu kalian semua dalam menentukan keputusan kalian gitu ya. Walaupun sekali lagi saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan kalian bisa melakukan analisa sendiri dan manage trades kalian sendiri. See you in the next video guys. Bye-bye.